Perkenalkan, nama saya Christian Joshua Sakan dengan NIM 2302481 dari 5T3. Dalam video ini, saya akan memberikan materi dan soal tentang double smoke. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu single exponential smoothing. Jadi, single exponential smoothing adalah metode peramalan yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dibandingkan data yang lebih lama. Metode ini cocok untuk data yang tidak memiliki tren atau pola musiman. Jadi, fungsi single exponential smoothing adalah yang pertama, meramalkan data jangka pendek yang bersifat stasioner atau tidak ada tren. Yang kedua, menghaluskan fluktuasi data untuk melihat pola umum. Yang ketiga, mengurangi noise atau gangguan acak dalam data. Lalu yang keempat, perencanaan produksi dan inventory untuk produk yang permintaannya stabil. Dan yang terakhir, analisis penjualan produk yang sudah matang di pasar. Jadi rumus dari single exponential smoothing ini adalah ST sama dengan A kali XT plus dalam kurung 1 min A tutup kurung kali ST min 1, di mana ST sama dengan nilai smoothing pada periode T, lalu XT sama dengan data aktual pada periode T, ST min 1 nilai smoothing periode sebelumnya, lalu A untuk alpha konstanta pemulusan dalam kurung 0 kurang dari A kurang dari 1. Jadi karakteristik alpha atau A itu A mendekati 1, memberikan bobot besar pada data terbaru, yaitu responsif terhadap perubahan. Dan yang kedua, A mendekati 0, memberikan bobot besar pada data lama, terus kurang responsif. Lanjut, kita masuk ke pembahasan double exponential smoothing. Jadi double exponential smoothing atau metode Holt adalah metode peramalan yang digunakan untuk data yang memiliki tren, yaitu atau naik atau turun. Metode ini menggunakan dua persamaan smoothing, satu untuk level dan satu untuk trend. Jadi fungsi double exponential smoothing ini yang pertama meramalkan data dengan tren naik atau turun secara akurat. Yang kedua, menangkap perubahan level dan kecepatan perubahan atau tren dari data. Yang ketiga, peramalan jangka menengah untuk data yang menunjukkan pola pertumbuhan. Lalu berikutnya ada analisis pertumbuhan bisnis seperti penjualan baru, ekspansi pasar. Dan berikutnya perencanaan kapasitas produksi yang mengalami peningkatan permintaan. Lalu yang terakhir, forecasting pendapatan perusahaan yang sedang berkembang. Jadi rumus dari double exponential seperti ini ada tiga ya. Jadi rumus yang pertama itu ada level atau LT. Rumusnya adalah LT sama dengan A kali XT plus dalam kurung 1 A atau alpha kali LT min 1 plus TT min 1. Lalu yang kedua ada tren atau TT. TT sama dengan B kali LT min 1 plus dalam kurung 1. Lalu yang ketiga ada forecast dalam kurung FT plus M. Jadi rumusnya adalah FT plus M sama dengan LT plus M kali TT, di mana LT sama dengan level pada periode T, lalu TT tren pada periode T, lalu A atau alpha sama yang saya sebutkan pada materi single exponential smoothing, yaitu konstanta pemulusan untuk level. Lalu untuk B atau beta konstanta pemulusan untuk tren. Rumusnya hampir sama seperti alpha, itu 0 kurang dari B kurang dari 1. Lalu untuk M, periode ke depan yang akan diramalkan. Jadi inisialisasi nilai awal L1 sama dengan X1 atau beta pertama, lalu T1 sama dengan X2 minus X1, selisih data kedua dengan pertama. Jadi perbedaan ses dan des itu ada double, yaitu ada aspek single exponential dan double exponential, yaitu penggunaan data tanpa tren, data dengan tren, lalu satu parameter A, dua parameter A
dan B. Lalu komponen level saja, level plus trend, lalu peramalan level konstan mengikuti tren. Jadi ini penjelasan komponen tabel yang saya bilang tadi. Jadi kalau tabel single exponential smoothing itu ada 5 poin. Periode T itu untuk urutan waktu pengamatan atau hari, bulan, tahun. Lalu data nilai aktual yang diamati pada periode T. Jadi smoothing nilai hasil pemulusan yang dihitung dengan rumus SES. Lalu yang forecast nilai prediksi untuk periode T menggunakan ST-1. Lalu error selisih antara data aktual dengan forecast atau ET min sama dengan XT min FT. Lalu untuk tabel double exponential smoothing sama juga memiliki 5 poin. Ada periode ada periode itu untuk urutan waktu pengamatan, data nilai aktual yang diamati pada periode T. Jadi secara garis besar sama, hanya berbeda di level sampai dengan forecast. Jadi kalau level itu komponen baseline atau nilai dasar data setelah dihaluskan. Lalu yang trend komponen perubahan atau kecenderungan naik atau turun data. Kalau forecast itu nilai prediksi untuk periode T. Jadi dalam kurung FT sama dengan LT-1 plus TT-1. Kalau untuk tabel single exponential smoothing itu kan menggunakan ST-1. Jadi kalau untuk error ya sama dengan single exponential. Itu untuk fungsi setiap komponen. Jadi untuk level atau LT menangkap posisi atau nilai rata-rata data saat ini. Lalu untuk trend menangkap kecepatan dan arah perubahan data. Lalu forecast hasil prediksi yang menggabungkan level dan trend. Error mengukur akurasi prediksi atau semakin kecil semakin baik. Lanjut ke langkah-langkah perhitungan. Langkah single exponential smoothing memiliki 5 poin. Yang pertama, tentukan nilai A biasanya diberikan atau dicoba-coba. Yang kedua, tentukan nilai awal S1 sama dengan R1, yaitu data pertama. Yang ketiga, hitung ST untuk periode yang menggunakan rumus ST sama dengan A kali XT plus 1 min A kali ST min 1. Lalu yang keempat, buat tabel yang berisi periode, data aktual, dan smoothing. Yang kelima, forecast periode berikutnya sama dengan ST terakhir. Lalu ada juga langkah double exponential smoothing. Yang pertama, tentukan nilai A dan B biasanya diberikan. Yang kedua, inisialisasi nilai awal itu R1 sama dengan X1. Lalu ada juga T1 sama dengan X1. Lalu yang ketiga, hitung LT dan TT untuk setiap periode. Sama seperti yang kedua, memiliki 2 poin. LT sama dengan A kali XT plus dalam kurung 1 min A kali dalam kurung LT min 1 plus TT min 1. Lalu untuk poin yang kedua, TT sama dengan B kali dalam kurung LT min 1 plus dalam kurung 1 min B kali TT min 1. Dan yang keempat, buat tabel yang bersih periode, data aktual, level, trend, dan forecast. Lalu yang kelima, forecast periode berikutnya FT plus M sama dengan LT plus M kali TT. Jadi contoh soal dan pembahasan termasuk dalam contoh soal dan pembahasan. Contoh pertama yaitu single exponential smoothing. Soal data penjualan produk selama 6 bulan terakhir adalah sebagai berikut. Sini ada bulan dan penjualan. Bulan pertama yaitu memiliki penjualan 120 unit, kedua yaitu 125 unit, yang ketiga 118, keempat 130, kelima 128, dan keenam 135 unit. Lalu gunakan single exponential smoothing dengan alpha sama dengan 0,3 untuk A, hitung nilai smoothing untuk setiap periode. B,
ramalkan penjualan 7. Inisialisasi Y1 sama dengan X1 sama dengan 120. Perhitungan periode pertama memiliki data 120, smoothing 120,0, forecast error tidak memiliki data. Lalu untuk periode kedua data 125, smoothing 121,50, forecast 120,0, lalu yang error 5,0. Yang ketiga periode ketiga data 118, smoothing 120,45, forecast 121,50, error min 3,50. Periode keempat data 130, smoothing 123,32, forecast 120,45, error 9,55. Periode kelima 128, data 128, smoothing 124,72, forecast 123,32, error 4,68. Lalu periode ke-6 data 135, smoothing 127,1, forecast 124 dan error 10,8. Lalu untuk periode ke-7 tidak memiliki data smoothing dan error, hanya memiliki forecast yaitu 127,91. Jadi detail perhitungannya S1 sama dengan 120 yaitu di awal, lalu S2 sama dengan 0,3 atau 125 plus 0,7 dalam kurung 120 sama dengan 37,5 tambah 84 sama dengan 121,50. Lalu S3 sama dengan 0,3 dalam kurung 112 plus 0,7 dalam kurung 121,5 sama dengan 35,4 plus 85,05 sama dengan 120,45. Lalu S4 sama dengan 0,3 plus 120 plus 0,7 dalam kurung 120,5 sama dengan 39 plus 84 plus 315 sama dengan 123,32. Untuk S5 sama dengan 0,3 dalam kurung 198 plus 0,7 dalam kurung 123,32 sama dengan 38,4 plus 86,324 plus 120 dalam sama dengan 124,72. Dan yang terakhir S6 sama dengan 0,3 dalam kurung 135 plus 0,7 dalam kurung 124,72 sama dengan 40,5 plus 87,304 sama dengan 127,91. Jadi jawabannya adalah nilai smoothing bulan 6 yaitu S6 sama dengan 127,91, lalu forecast bulan ke-7 sama dengan S6 sama dengan 127,91 atau 124 unit. Jadi contoh yang kedua double exponential smoothing, soalnya adalah data penjualan smartphone selama 7 kuartal menunjukkan tren naik. Ya seperti ini tabel kuartal penjualannya. Yang kuartal pertama yaitu ada 50.000 unit, kedua ada 55, ketiga 62, kuartal keempat 68, 575, kuartal ke-6 82, dan kuartal ke-7 90. Jadi gunakan double exponential smoothing dengan A sama dengan 0,4 dan B sama dengan 0,3 untuk hitung level dan tren setiap periode B. Ramalkan penjualan kuartal ke-8 dan ke-9. Pembahasan inisialisasi L1 sama dengan S1 sama dengan 50, T1 sama dengan X2 min X1 sama dengan 55, min 50 sama dengan 5. Jadi perhitungannya seperti ini. Di periode pertama memiliki data 50, level 50,0, tren 50,0, dan forecast error tidak memiliki data karena masih periode pertama. Yang kedua data 55, level 50,0, tren 50,0, forecast 55,0, error 0. Dari periode ketiga data 62, level 61,20, tren 5,36, forecast 60, error 2. Lalu yang keempat
68 data 68 level 67,94, trend 5,86, forecast 66,56, error 1,44, 25 data 75 level 75,48, trend 6,41, forecast 73,80, error 1,20. Periode yang ke-6 data 82 level 83,41, trend 6,5, forecast 81,89, error 0,11. Lalu periode yang ke-7 data 90 level 91,98, trend 7,51, forecast 90,36, error min 0,36. Lalu periode yang ke-8 tidak memiliki data level trend dan error, hanya memiliki forecast 99,48. Jadi data perhitungan atau contoh untuk beberapa periode. Periode pertama yaitu inisialisasi A1 sama dengan X1 sama dengan 50, T1 sama dengan X2 min X1 sama dengan 25 min 50, dengan 5. Lalu periode kedua L2 sama dengan 0,4 dalam kurung 25 plus 0,6 dalam kurung 50 plus 5 sama dengan 22 plus 3 sama dengan 55,0. Lalu T2 sama dengan 0,3 dalam kurung 55 min 50 plus 0,7 dalam kurung 5 sama dengan 1,5 plus 3,5 sama dengan 5. Lalu untuk F2 sama dengan R1 plus T1 sama dengan 50 plus 5 sama dengan 55. Di periode ketiga L3 sama dengan 0,4 dalam kurung 62 plus 0,6 dalam kurung 55 plus 5 sama dengan 24,8 plus 36 sama dengan 60,80. Lalu berikutnya koreksi L3 sama dengan 0,4 dalam kurung 2 plus 0,6 kurung 60 sama dengan 24,8 plus 364 sama dengan 61,20. Lalu T3 sama dengan 0,3 dalam kurung 61,20 min 55 plus 0,7 dalam kurung 5 sama dengan 1,86 plus 3,5 sama dengan 5,36. Maaf, berikutnya F3 sama dengan L2 plus T2 sama dengan 55 plus 5 sama dengan 60. Jadi forecast kuartal 8 F8 sama dengan L7 plus 1 kali T7 sama dengan 91,98 plus 1 dan kurang 7,51. Jadi sama dengannya sama dengan 99,9 atau 99,1. Lalu untuk forecast kuartal 9 F3 sama dengan L7 plus 2 kali T7 sama dengan 91,98 plus 2 dan kurang 7,1 sama dengan 91,98 plus 15,02 sama dengan 107.000 unit. Oke, sini latihan soal. Untuk soal latihan analisis penjualan dengan exponential splitting, data penjualan produk elektronik di sebuah toko selama 8 bulan. Sini memiliki tabel yaitu bulanan penjualan. Bulan pertama ada 120 unit, kedua 198, ketiga 165, keempat 172, kelima 180, keenam 188, ketujuh 195, ke-8 203. Pertanyaannya, A. Hitung menggunakan single exponential splitting dengan A sama dengan 64, hitung menggunakan double exponential splitting dengan alpha sama dengan 0,5 dan B sama dengan 0,04. C. Ramalkan penjualan bulan ke-9 dan ke-10 dengan kedua metode. D. Metode mana yang lebih sesuai untuk data ini? Berikan kesimpulan. Jadi pembahasan lengkap A single exponential splitting sama A sama dengan alpha sama dengan 0,4. Langkah pertama yaitu inisialisasi S1 sama dengan S1 sama dengan 150. Langkah kedua hitung nilai splitting untuk setiap periode. Jadi untuk hitung soalnya seperti ini. Ada periode data splitting forecast error. Periode pertama data 150 splitting 150 forecast error ya, karena masih
Periode kedua, data 158 seperti 153,20, forecast 150,0, error 80. Periode ketiga 168, maaf 165 smoothing 157,92, forecast 153,20, error 11,80. Periode 4, data 172, smoothing 163,55, forecast 157,92, error 14,8. Periode kelima, data 180, smoothing 170,13, forecast 163,55, error 16,5. Periode ke-6, 188, smoothing 177,28, forecast 170,13, error 17,87. Periode ke-7, data 195, smoothing 184,37, forecast 177,8, error 17,72. Periode ke-8, data 203, smoothing 151,82, forecast 184,37, error 18,63. Dan yang terakhir, data dan data smoothing dan error tidak ada, forecast 191,82. Jadi detail perhitungannya seperti ini. S2 sama dengan 0,40158 plus 0,6 dalam kurung 150 sama dengan 63,2 plus 153,10. S3 sama dengan 0,4 dalam kurung 165 plus 0,6 dalam kurung 153,20 sama dengan 66 plus 91,19 dengan 157,92. Lalu S4 sama dengan 0,4 dalam kurung 172 plus 0,6 dalam kurung 157,92 sama dengan 68 plus 94,75 sama dengan 163,55. S5 0,4 dalam kurung 180 plus 0,6163,5 sama dengan 72 plus 913 sama dengan 115. S6 0,4 dalam kurung 188 plus 0,6 dalam kurung 170,13 sama dengan 75,2 plus 102,08 sama dengan 177,8. Jadi S7 sama dengan 0,4 dalam kurung 195 plus 0,6 dalam kurung 177,8 sama dengan 78 plus 106,7 sama dengan 184,37. Lalu S8 sama dengan 0,4 dalam kurung 203 plus 0,6 dalam kurung 184,37 sama dengan 81,2 plus 110,62 sama dengan 191,82. Di forecastnya S9 sama dengan S8 sama dengan 191,82 atau 192 menit. S10 sama dengan S8 sama dengan 191,82 atau 192 menit. Tetap sama ya. Kalau kita lanjut ke soal yang B, double exponential smoothing dalam kurung alpha sama dengan 0,5 dan B sama dengan 0,4. Maka pertama, inisialisasi yang 1 sama dengan X1 sama dengan 150, D1 sama dengan X2 sama dengan min X1 sama dengan 128, min 150 sama dengan 8. Dalam kedua, hitung level trend dan forecast. Jadi tabelnya seperti ini. Periode pertama data 150, level 150,0, trend 8,0, forecast error tidak ada. Data 158, level 158,0, trend 8,0, forecast 158,0, error 0. 3 165, level 165,50, trend 7,80, forecast 166, ET min 190, XT 172, LT 173,12, TT 7,86, FT 173,30, ET min 1,30, T5, XT 180, LT 181,1, tren 7,99, FT 181,1, ET min 1,01. Lalu T6, XT 1,8, LT 1,9, TT 8,16, FT 1,9, error atau ET min 1,0.
FT7 XT195 LT197,08 TT8,37 FT197,16 ET-2,16 T8 XT203 LT205,23 TT8,61 FT205,45 ET-1,45. Periode ke-9 XT LT TT dan ET itu ada FT 213,84. Kalau T sama juga seperti periode atau T yang ke-9 tidak memiliki XT LT TT atau TT, karena hanya memiliki XT atau terakhir FT 22,45. Jadi detail perhitungannya seperti ini. Periode 2 LD2 sama 0,5 dalam kurung 158 plus 0,5 dalam kurung 150 plus 8 sama dengan 79 plus 79 sama dengan 158. D2 sama dengan 0,4 dalam kurung 158 min 150 plus 0,6 dalam kurung 8 sama dengan 3,2 plus 4,8 sama dengan 8,0 atau 8. F2 sama dengan L1 plus T1 sama dengan 150 plus 8 sama dengan 158. Jadi periode ketiga L3 sama dengan 0,5 dalam kurung 165 plus 0,5 dalam kurung 158 plus 8 82,5 plus 83 sama dengan 150. Periode ketiga sama dengan 0,4 dalam kurung 165,5 min 158 plus 0,6 dalam kurung 8 dengan 3 plus 4,8 dengan 7,80. F3 sama dengan L2 plus T2 sama dengan 158 plus 8 sama dengan 166,0. Periode ke-8 L8 sama dengan 0,5 dalam kurung 203 plus 0,5 dalam kurung 197,08 plus 8,37 sama dengan 101,5 plus 1,3 sama dengan 215,23. 8 sama dengan 0,4 dalam kurung 2,03 min 197,08 plus 0,6 dalam kurung 8,37 sama dengan 3,26 plus 5,2 sama dengan 8,61. F8 sama dengan L7 plus T7 sama dengan 197,8 plus 8,37 sama dengan 2,02,45. Untuk forecastnya F9 sama dengan E8 plus 1 kali T8 sama dengan 205,23 plus 861 sama dengan 213,84 atau perkiraannya 214 unit. F10 sama dengan T8 plus 2 kali T8 sama dengan 205,23 plus 2 6 kurung 8,61 sama dengan 205,23 plus 17,22 sama dengan 222,5 atau 222 unit. Jadi untuk C perbandingan hasil forecastnya seperti ini. Metode forecast bulan 9, forecast bulan 10, metode pertama single exponential, forecast bulan ke-9 nya 152 unit dan bulan ke-10 nya 152 unit. Untuk metode double exponential, forecast bulan ke-9 214 unit, forecast bulan ke-10 222 unit, selisih 22 unit, dan bulan ke-10 30 unit. Jadi kesimpulannya adalah double exponential smoothing adalah metode yang lebih tepat untuk menambahkan penjualan telepon elektronik ini karena data menunjukkan tren naik yang jelas dan konsisten. Dash dapat melengkap komponen level dan tren secara bersamaan. Lalu hasil forecast Dash lebih realistis dan mengikuti pola pertumbuhan. Error forecast Dash lebih kecil dibanding ES. Rekomendasi perusahaan sebaiknya menggunakan forecast 214 unit untuk bulan ke-9 dan 222 unit untuk bulan ke-10 untuk perencanaan stok dan produksi. Jadi sekian pembahasan materi dan soal double smooth. Apabila jika suara saya tidak terdengar terlalu jelas karena kendaraan yang sering berlewatan, mohon dimaafkan dan mohon jika
ucapan saya ada yang tidak terlalu jelas disebut, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya, terima kasih.